dengan RK Supil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agus dan peserta logis dialog interaktif sosial. Hari ini kita akan membahas terkait kemudian asiknya menjadi peneliti sosial. Kita kedatangan tamu, kalau sebelumnya kan kita kedatangannya
Ya, terima kasih. Kalau sudah siap semuanya, saya buka ya teman-teman ya untuk dialog praktis sosial malam ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hanantio Nugroho mengucapkan selamat datang di webinar series Logis Dialog Interaktif Sosial yang merupakan bagian dari sharing session rutin mingguan Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Ankom Yogyakarta. Hari ini merupakan Logis ketiga yang akan membahas mengenai topik asiknya jadi peneliti sosial yang disampaikan oleh narasumber nanti ini, yakni Mas Agus Tiara. Ya, Mas Agus ini merupakan researcher atau kemudian peneliti dari Yusuf-Kala School of Government. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah kemudian pembacaan atau tata tertib logis ya sharing session ini. Yang keempat kita akan masuk kepada sharing sessionnya yang akan dimulai dengan pemaparan dari Mas Agus. Yang kelima kemudian kita akan melakukan diskusi atau tanya jawab atau kemudian sharing pengalaman, kemudian dilanjutkan oleh closing statement dari Mas Agus sebagai penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita mulai dengan berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing, agar supaya kemudian acara diskusi ini berjalan dengan lancar, banyak memberikan pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan atau dimulai, silakan. Ya, cukup teman-teman, berdoa selesai. Selanjutnya untuk menjaga kelancaran webinar series ini atau logis ini, saya akan membacakan beberapa peraturan, yakni untuk pemaparan mungkin alangkah baiknya kemudian Mas Agus untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu, kemudian kita akan mulai diskusinya setelah pemaparan ya, agar kemudian tuntas. Adapun kemudian nanti akan bertanya, para peserta bisa memberikan chat kepada host maupun kemudian dapat bertanya melalui langsung, nanti akan dibuka sesuai terminnya berikutnya ya. Terus untuk pembicara malam hari ini itu ada Mas Agus Tiara. Beliau adalah kemudian alumni dari S1 Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, S2 Prodi Administrasi Publik di salah satu universitas di Thailand ya Mas Agus ya. Ya. Sekarang aktif di Yusuf-Kala School of Government ya, sebagai peneliti. Beliau banyak pengalaman di sini terkait dengan penelitian. Saya baca bahwa kemudian beliau Mas Agus ini, kita panggilannya adalah Mas Agus, itu merupakan asisten peneliti dari RGPP Phnom University dari Thailand. Dan terus kemudian juga terlibat di dalam jurnal ARPAP atau kemudian Journal of ASEAN Review of Public Affairs and Policy, kemudian staf dan asisten peneliti di IGOV, administrasi ya. Beberapa kemudian pengalaman dari Mas Agus juga selain sebagai peneliti ya teman-teman, itu juga sebagai trainer atau pelatih daripada kemudian riset method and data analysis di beberapa universitas, yakni di UMY sendiri maupun kemudian di PTN maupun kemudian di Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, kalau dilihat daripada pengalaman Mas Agus, ini Mas Agus masih muda ya Mas. Kalau kelahirannya mungkin di angkatan 92 itu, tetapi kemudian 92, 93, 94 mungkin sangat muda ya dibandingkan dengan umur saya, tetapi kemudian pengalamannya kita sangat banyak ya sebagai peneliti dimanapun, terus kemudian sebagai
pelatih dalam hal metodologi komputer. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya berikan kesempatannya pada Mas Agus ya untuk menyampaikan materi. Saya kira sudah ya Mas Agus ya? Atau sudah siap? Ya. Silakan Mas Agus. Saya share screen dulu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Oh ya. Sudah Mas Agus. Baik, pertama-tama saya berterima kasih kepada jurusan ilmu pemerintahan di Prodi Ilmu Pemerintahan ya, sebutannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Kemudian tentu ini menjadi menarik untuk malam ini kita mengkaji kenapa riset itu penting, seberapa menarik di kajian ilmu sosial dan politik gitu ya. Memang sejauh ini saya telah berkecimpung di dunia penelitian, terutama sejak saya sarjana. Sebelum saya sarjana, ketika melakukan skripsi itu sudah mulai terlibat menjadi research assistant untuk terlibat dalam penelitian-penelitian payung, baik itu dengan dosen maupun dengan kolega-kolega saya di luar gitu. Karena pada saat itu di semester 5 saya berkesempatan melakukan exchange program di Universitas Sains Malaysia. Kemudian setelah selesai itu saya kembali ke UMY dan melanjutkan studi di Khon Kaen University Thailand. Nah, beranjak dari background inilah kenapa saya sangat tekun di dunia penelitian dan menemukan titik poin ataupun fokus kenapa penelitian itu sangat penting terkhusus bagi mahasiswa maupun teman-teman dosen ataupun pakar-pakar lainnya di ilmu social science gitu ya. Makanya saya membuat judul ini, Why Should I Do Research? Ya, kenapa kita harus melakukan penelitian? Apa yang menjadi menarik dari penelitian itu, gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari teman-teman yang hadir di sini, ada beberapa jumlah mahasiswa. Tentu saya akan membawakan presentasi ini mix gitu ya. Nanti silakan ditanyakan ketika ada yang kurang jelas gitu. Nah, jadi dari latar belakang ini saya ingin sedikit mengenalkan benefit ketika teman-teman terjun di dunia penelitian. Karena sejauh pengalaman saya mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut itu karena memang berpengalaman di penelitian gitu ya. Mulai dari bagaimana kita membangun jaringan, bagaimana kita bisa membangun membangun ide, gagasan sehingga itu bisa menjadi sebuah penelitian. Gitu ya. Yang pertama ya tentu kalau informasi mengenai beasiswa di dunia kampus itu bermacam-macam model gitu ya. Ada yang beasiswa berdasarkan level, yaitu berdasarkan level jenjang pendidikan untuk bachelor degree, untuk master, kemudian untuk S3. Ada juga yang memang beasiswa berdasarkan negara. Nah, jadi kebetulan saya itu mendapat beasiswa untuk tuition fee atau untuk biaya perkuliahan itu dari kampusnya.
Kemudian untuk penelitian dan sebagainya itu saya mendapatkan dari pemerintahan Thailand gitu ya. Jadi memang ada dua yang saya dapatkan ketika saya melanjutkan studi di Khon Kaen University. Dan kemudian ada juga beasiswa yang eh, menawarkan berdasarkan jenis beasiswanya gitu ya. Artinya ada yang by university atau universitinya menyediakan kesempatan untuk mahasiswa untuk melanjutkan studi lanjut. Ada juga yang kampus sebelumnya atau kampus di mana kita studi S1 memberikan support untuk kita melanjutkan studi lanjut gitu ya. Jadi memang untuk kategori beasiswa itu bisa diakses dari bermacam-macam bentuk jenis beasiswa. Nah, sehingga dalam kasus ini saya mendapatkan beasiswa di Khon Kaen University itu karena fokus di bidang penelitian. Makanya saya mengambil master, namanya itu Master by Research atau Master berbasis penelitian. Jadi tidak ada course yang harus kita ambil atau mata kuliah yang kita ambil selama perkuliahan, hanya saja mulai dari awal kita kuliah sudah melakukan penulisan-penulisan ilmiah atau melakukan penelitian selama kita studi. Kemudian outputnya tentu berbentuk jurnal. Kemudian jurnal ini pun harus terindeks harus terindeks minimal Scopus gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang di sini ingin melanjutkan studi lanjut, itu ada bisa dijadikan sebagai opsi. Jadi tidak hanya beasiswa yang bisa kita dapatkan dari pemerintahan Indonesia, tetapi juga teman-teman bisa mulai mencari jenis-jenis beasiswa yang sebenarnya itu sangat banyak disediakan di bermacam-macam negara. Jadi artinya opsinya itu sangat banyak gitu. Nah, sehingga saya di sini untuk kuliahnya saya mendapatkan beasiswa di Khon Kaen University, tetapi untuk penelitiannya selama saya studi itu dari Thailand Research Fund atau dari pemerintahan Thailand. Kemudian saya lanjutkan, ini sebagai gambaran saja kenapa berkecimpung di dunia penelitian itu sangat penting. Karena saya mendapatkan beasiswa itu karena memang saya sering berkomunikasi dengan para profesor tersebut, kemudian saling sharing ide atau gagasan kita mengenai penelitian sehingga mereka tertarik dengan kita, maka saya bisa join penelitian dengan calon profesor kita, gitu ya. Saya kira itu hal yang lumrah karena untuk S1 pun kita sudah mendapatkan dosen pembimbing, kemudian kita dibimbing bagaimana kita cara menulis dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tentu saya ingin menjelaskan kenapa penelitian itu penting gitu. Kemudian apa sih kontribusi penelitian itu? Yang pertama, teman-teman harus melihat keahliannya itu gitu ya. Jadi kalau kita di ilmu pemerintahan itu atau di ilmu sosial tentu bidang-bidang kita itu kan bervariasi. Ada yang fokus di tata kelola pemerintahan, ada yang fokus di e-governance gitu ya. Jadi speciality-nya itu harus mulai dipahami kemudian bisa dikembangkan gitu. Nah, termasuk interest. Interest itu artinya teman-teman itu sukanya di bidang apa, sehingga nanti bidang itu bisa dikembangkan atau dijadikan sebuah penelitian. Nanti saya jelaskan kenapa penelitian itu penting. Kemudian scientific background. Nah, ini sangat penting. Jadi kalau misalnya saya sering ikut penelitian baik itu di ruang lingkup tentang lingkungan, kebijakan lingkungan, maka itu adalah scientific background-nya. Kalau bisa, ini akan terus berlanjut pada tingkat jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian apa kebutuhan dasar penelitian itu, gitu ya? Mulai dari pengalaman kita atau kita memiliki pengalaman di bidang penelitian atau bekerja sama dengan dosen tertentu, itu kan sudah menjadi pengalaman atau menjadi
menjadi pondasi kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu sebagai skills kita sebelum kita masuk ke dunia penelitian. Gitu. Nah, kemudian ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah requirements for technical writing. Jadi, teman-teman yang sudah pernah menulis, membuat tugas terkait paper, kemudian jurnal gitu ya, itu sangat membantu teman-teman dalam hal praktis dalam melakukan penelitian. Kemudian yang kedua itu yang paling penting adalah komputerisasi, pengalaman komputerisasi. Jadi kalau saya kira di Amikom itu tentu ini sangat memiliki peluang yang besar karena keahlian kita selain di ilmu social science, kita harus juga update dengan metodologi ataupun software-software yang sangat umum di ilmu pemerintahan gitu ya, sehingga kita bisa menganalisa data sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Nanti saya berikan gambarannya. Ini sebagai latar belakang saja dulu. Kemudian tentu kontribusi penelitian itu sebagai keterbaruan ilmu, kemudian integrasi, model, aplikasi maupun menjadi sebuah inovasi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang sangat menarik. Why should I do research gitu ya? Kenapa kita itu perlu melakukan penelitian? Nah, kalau dari segi definisi, saya kira semua tahu penelitian itu apa ya. Jadi sebuah systematic analysis yang bisa diinterpretasikan ke dalam sebuah data ataupun menyelesaikan sebuah masalah ataupun sering disebut sebagai critical thinking. Nah, jadi ada dua faktor yang bisa menjadi alasan kenapa penelitian itu sangat penting. Atau kenapa sih ilmu social science itu sangat menarik untuk diteliti gitu ya. Yang pertama internal factors ya. Jadi kalau internal factors itu yang pertama karena terkadang kita senang penelitian itu karena kita ingin mencapai sesuatu. Kalau misalnya dosen, dia tentu akan menargetkan mereka harus publish jurnal untuk kebutuhan H-index mereka gitu ya. Berapa sih harus dipublish selama setahun gitu ya. Di jurnal apa sih harusnya di publish gitu. Jadi memang itu karena mereka punya kepentingan, riset interest, adanya keinginan untuk mencapai sesuatu. Misalnya harus terbit di jurnal yang sangat bereputasi atau terbit di jurnal-jurnal yang terindeks. Nah, yang kedua, internal factors itu tentu karena kita memiliki ambisi atau ada ekspektasi terkhusus. Misalnya, saya ingin memiliki jurnal publish di indeks-indeks yang bereputasi. Yang bereputasi itu artinya di jurnal-jurnal internasional yang memang mereka punya standar seperti E.C. Thompson, Scopus, kemudian di bawahnya ada Google Scholar gitu ya. Mungkin itu yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi para peneliti. Gitu. Bagaimana mereka sangat antusias untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka. Nah, yang kemudian yang ke faktor kedua yaitu external factors. Nah, ini bisa jadi karena kita melakukan penelitian itu karena ingin menyelesaikan studi kita, karena kita ingin menyelesaikan degree kita sehingga kita melakukan penelitian. Ini biasanya sering untuk mahasiswa S1 gitu ya, mahasiswa S2, mahasiswa S3 tentu external factors ini sangat dominan. Bagaimana kita melakukan penelitian itu karena memang kebutuhan kita sebelum lulus kita harus menulis gitu. Kemudian ada juga external factors itu karena memang background keluarga atau guru teman-teman kita yang memang mereka hobi dalam penelitian sehingga kita juga tertarik gitu di lingkungan kita teman-teman kita kok sering melakukan penelitian gitu ya. Nah yang ketiga bisa jadi karena ada pendapatan di situ. Memang saya akui untuk research itu pendapatan kita bisa jadi banyak gitu ya.
Karena kita melakukan penelitian bisa jadi dapat funding gitu ya. Kemudian ada sense of honor and responsibility di situ. Jadi memang ada alasan tertentu orang itu suka melakukan penelitian, dia diundang ke berbagai negara melakukan presentasi dan itu dibayar semua gitu. Saya pernah dulu ke Seoul National University karena saya mempunyai artikel yang mereka tertarik sehingga saya diundang ke sana dan mempresentasikan hasil penelitian. Dan itu free dan kita mendapatkan honor juga. Dan ini kan tentu menjadi alasan tersendiri kenapa kita suka melakukan penelitian atau kita ingin mempublikasikannya di konferensi-konferensi internasional gitu ya. Atau sering juga kita melakukan penelitian itu karena small of success gitu ya. Yaitu sebagai keberhasilan teman-teman ketika berhasil mempublikasikan tulisannya gitu. Ini kan sangat bangga ketika bisa terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Nah, jadi tentu technical writing-nya itu perlu ya. Saya kira kalau untuk teman-teman di manapun, hal yang paling dasar tentu memahami struktur penulisan dalam karya ilmiah atau jurnal gitu ya. Tentu harus yang pertama saya mengklasifikasikannya ya ke dalam 3 thing. Thing itu artinya kita memahami apa sih background kita, apa spesialis kita, apa yang bisa kita kembangkan dari kemampuan yang kita miliki. Artinya misalnya teman-teman ahli di bidang metodologi, maka itu harus dikembangkan gitu ya. Kemudian cek itu artinya teman-teman bisa memahami atau mempunyai target tertentu, kira-kira teman-teman setelah lulus itu akan melanjutkan studi lanjut lagi atau masuk ke ranah-ranah tertentu gitu. Artinya di bidang di lembaga maupun di perusahaan, pengalaman penelitian itu sangat penting. Tidak hanya dalam bentuk papernya, tetapi kemampuan analisa, kemampuan mengoperasikan berbagai metodologi itu sangat membantu teman-teman masuk ke dunia kerja gitu ya. Kemudian mulai menulis. Menulis itu ya tidak hanya sekedar menulis, tetapi kita punya target bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal yang terindeks gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman yang sudah pernah melakukan penelitian, tentu saya kira ini sangat umum untuk struktur penelitian. Tentu dimulai dari research problem ya, tidak harus memulai dengan apa judulnya, tetapi mulailah dengan menemukan research problemnya. Research problem itu bisa ditemukan ketika kita membaca dari bermacam-macam jurnal. Ini saya share saja, selama saya studi master, itu dalam seminggu saya harus menulis sekitar 30 pages dan membaca sekitar 50 jurnal untuk mereview gitu. Artinya kita punya target terkhusus tersendiri, bagaimana kita bisa memahami suatu problem, kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah penelitian. Nah, baru mulai menulis dari introduction-nya, kemudian riset metodenya, ya, termasuk mulai menemukan analisa dan diskusi, gitu ya. Nanti saya kira kalau teman-teman ada yang ditanyakan dalam konteks ini bisa nanti. Jadi ini saya secara garis besar dulu saya sampaikan kenapa meneliti di sosial itu sangat menarik karena kita bisa menggunakan bermacam-macam metodologi. Contohnya nanti saya kasih gambaran. Nah, ini kalau teman-teman yang belum mengerti kenapa kita harus publish di indeks jurnal gitu ya. Yang pertama yang paling tinggi secara ranking itu yang diakui itu tentu Web of Science atau Easy Thompson gitu ya. Nah, ini kalau bisa publish di sini ini sangat luar biasa gitu. Kemudian ada indeks Scopus. Nah, teman-teman kalau bisa publish di sini, wah ini juga sangat bagus sekali gitu ya.
Kalau pertanyaannya mahasiswa S1 apakah mungkin? Sangat mungkin gitu. Jadi bekerja sama dengan dosen yang melakukan penelitian sehingga dikemas dalam sebuah karya ilmiah itu sangat memungkinkan dipublish di jurnal yang bereputasi. Kemudian kalau misalnya belum sampai ke sana, teman-teman bisa lihat yang terindeks Copernicus. Ini sangat banyak jurnal-jurnal di Indonesia itu rata-rata hampir terindeks Copernicus gitu ya. Atau teman-teman yang belum nyampe Copernicus bisa juga pada level Google Scholar. Nah, kalau yang sudah punya akun Google Scholar, ini dimanfaatkan karena apa? Teman-teman bisa menemukan jaringan bagi peneliti-peneliti yang memang relevan dengan penelitian kita. Kemudian ada ResearchGate. Nah, di situ adalah web-web atau link-link sebagai ranah atau ruang lingkup yang bisa kita akses ketika teman-teman senang dalam penelitian, gitu ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini saya kira bagian terpenting yang teman-teman harus pahami ketika kita ingin mampu bersaing dengan para peneliti-peneliti di luar sana. Gitu ya. Artinya kita harus bisa memiliki kemampuan ataupun skills yang belum banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Gitu ya. Artinya kalau saya gambarkan NPPU, GEPI, SMART, SPSS, NoteExcel, QGIS gitu ya. Ini kan sebelumnya tidak banyak digunakan oleh para ilmuwan terkhusus di ilmu social science gitu ya. Kebanyakan kita itu hanya menggunakan misalnya Excel, SPSS. Padahal metodologi di luar sana atau selain itu kan sangat banyak. Sehingga ini kan menjadi peluang. Teman-teman bisa mempelajari metodologi ini, bagaimana cara mengoperasikannya, kemudian bentuk datanya, menggunakan metodologi berbasis tools atau berbasis aplikasi ini sangat membantu para peneliti untuk menganalisa data, gitu ya. Nah, sehingga ini sangat saya anjurkan menjadi peneliti itu semuanya bisa, jadi semua kalangan bisa, tetapi memahami kemudian memiliki spesialis tertentu itu sangat dibutuhkan skills ataupun kemampuan kita mengolah data dengan menggunakan bermacam-macam media, gitu ya. Ini salah satu saya gambarkan aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan di kalangan ilmu social science. Gitu. Nah, ini misalnya salah satu contoh bagaimana software itu bisa kita manfaatkan atau kita visualisasikan untuk mengolah data yang sesuai dengan penelitian kita. Misalnya saya mengambil data sosial media. Tentu kan ini harus ada program, ini harus ada software yang bisa kita manfaatkan, kita melihat misalnya dalam suatu kajian tertentu seberapa besar gitu ya komunikasi di Instagram, seberapa besar komunikasi di Twitter, Facebook segala macam, itu sangat cepat atau sangat mudah ketika kita menggunakan software dalam menganalisa data. Nah, ini yang saya katakan menjadi bagian dari peneliti tentu harus update dengan metodologi ataupun pola dalam menganalisa menganalisa data gitu ya. Atau teman-teman yang fokus di AI, artificial intelligence, itu saya kira harus familiar dengan metodologi ini gitu. Kemudian juga ada software-software yang bisa kita analisa hanya dari teks saja, kita sudah bisa melakukan penelitian gitu, mengkaji dokumen-dokumen, misalnya peraturan perundang-undangan, gitu ya, kemudian dokumen-dokumen peraturan. Kita ingin melihat
apa sih perubahan dari bermacam-macam peraturan yang sudah dikeluarkan. Kalau kita menggunakan software, itu dalam beberapa menit saja kita sudah menemukan hasilnya gitu. Ini misalnya contoh salah satu penelitian saya tentang illegal fishing ataupun sengketa di Laut Cina Selatan. Jadi misalnya mengkategorikan apa sih yang terjadi sebelum dan sesudah ketika adanya sengketa. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari data analisa ini menggunakan discourse analysis, tentu ada perubahan. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya, yang sebelumnya belum ada membicarakan tentang konflik, belum ada membicarakan tentang sengketa, dan ternyata di tahun-tahun 2018-17, tiba-tiba ketika ada masuk illegal fishing, semua media, semua sosial media itu berubah trendsnya menjadi isu-isu yang memang itu sangat aktif dalam respon sengketa itu, gitu ya. Jadi ini kan salah satu gambaran bagaimana data itu bisa divisualisasikan melalui metodologi yang memang itu sangat sangat mungkin digunakan dalam ilmu social science. Memang pada dasarnya software-software ini banyak digunakan di ilmu-ilmu sains gitu. Tetapi mulai tren saat ini sudah banyak digunakan ilmu-ilmu social science dalam mengadopsi metodologi berbasis software gitu ya. Nah, artinya kita bisa menganalisa data dari atau dengan menggunakan bermacam-macam software. Jadi ini yang sangat menarik ketika teman-teman bisa memahami dengan masuk ke dunia penelitian, artinya teman-teman suka melakukan penelitian, banyak sekali perkembangan-perkembangan metodologi, perkembangan-perkembangan software yang bisa dikembangkan, kemudian dimanfaatkan sebagai latihan, kemudian bagaimana kita bisa mengoperasikan software itu kan menjadi skill tersendiri. Nah, tidak harus dalam dunia penelitian, masuk di level pemerintahan pun tentu harus mempunyai kemampuan ini. Misalnya menganalisa seberapa tentang popularitas, kemudian tentang big data, gitu ya. Pakai software ini, social network analysis namanya, kita bisa melihat misalnya hubungan antar satu aktor dengan aktor lainnya gitu ya, seberapa sering mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berkomunikasi. Ini kan bisa digunakan atau bisa divisualisasikan melalui big data analysis. Artinya menggunakan software-software yang memang berkaitan dengan penelitian kita. Jadi itu salah satu gambaran kenapa dunia penelitian khusus untuk ilmu social science itu sangat menarik, karena kita bisa mengkaji dari bermacam-macam isu yang memang itu relevan dengan bidang kita, gitu ya. Tentu sebagai sedikit penutup untuk nanti kita bisa diskusi lanjut. Ini sebagai gambaran bahwa dalam perkembangan ilmu social science tentu teman-teman harus berpikir kembali dengan menemukan apa sih spesialis di bidang kita, bagaimana itu bisa kita kembangkan menjadi sebuah penelitian, kemudian apa idenya, bagaimana ide itu bisa dikembangkan melalui ataupun dianalisa dengan menggunakan metodologi yang bisa kita operasikan, gitu ya. Kemudian saya kira ini menjadi gambaran bagaimana teman-teman bisa menghubungkan antara perkembangan metodologi itu dengan bidang kita saat ini, terkhusus di ilmu pemerintahan. Tentu saya kira perkembangan penelitian-penelitian itu sangat bervariasi. Sayang sekali kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan itu. Nah, salah satu caranya adalah memahami konteks-konteks isu sosial dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence, atau bisa diterjemahkan kemajuan-kemajuan metodologi yang berbasis software yang bisa kita kembangkan.
Itu. Jadi itu yang menjadi menarik kenapa kita seharusnya terjun ke dunia penelitian karena kita bisa menyumbangkan sebuah ide, merekomendasikan kebijakan gitu ya, menghasilkan publikasi yang bisa dibaca oleh seluruh kalangan gitu. Jadi saya kira itu dulu untuk brief materi saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Agus atas presentasinya. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Agus bahwa ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah seringkali para mahasiswa maupun kemudian para kalangan umum, khalayak umum itu memahami peneliti itu haruslah kemudian lulus terlebih dahulu, haruslah kemudian menjadi sarjana terlebih dahulu. Padahal kemudian kalau melihat tracking dari yang dilakukan oleh Mas Agus bahwa menjadi peneliti itu bisa dilakukan ketika pada saat kuliah, ya Mas, seperti itu. Yeah. Jadi tidak perlu kemudian kita rasa minder harus bergelar apakah sarjana dan sebagainya. Langkah baiknya kemudian kita memulai dulu untuk kemudian menulis dan sebagainya tadi itu, menemukan spesialis kita atau interest kita di mana dan sebagainya, kemudian kita kembangkan berdasarkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada saat ini yang kita combine di situ. Menarik kemudian apa yang disampaikan. Sedikit menambahkan, mungkin saya menambahkan apa yang dikatakan Pram ya, untuk menulis itu untuk sebuah keabadian. Kalau misalkan kita nggak menulis, maka nama kita akan hilang. Kalau kita menulis, mungkin kita akan bisa melacak nama kita ya, entah itu di Google Scholar kah, atau kemudian di Scopus kah, dan lain sebagainya. Seperti itu, atau di perpustakaan. Menarik apa yang kemudian disampaikan. Dua poin tersebut, menulis sebagai kemudian keabadian maupun kemudian yang pertama sebagai peneliti itu bisa dilakukan sebelum lulus ya. Itu membongkar daripada paradigma lama. Kemudian terakhir kesimpulannya, ketika kemudian terkait dengan prospek lulusan ilmu pemerintahan, bidang ilmu pemerintahan, bahwa peneliti itu punya prospek yang banyak. Satu, kemudian bisa menjalin relasi, dimanfaatkan sebagai modal untuk mengakses beasiswa maupun kemudian studi lanjut. Kedua adalah menjadi kemudian pihak ketiga atau kemudian konsultan untuk digunakan pemerintah dalam hal menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Ya, tidak mungkin kemudian aparatur pemerintah itu melakukan semuanya itu dengan sendiri. Pasti kan kemudian menggandeng spesialis ataupun kemudian menggandeng pihak-pihak yang dirasa mempunyai kompetensi di situ ataupun spesialis di situ. Artinya banyak peluang ya. Tentunya kemudian dari prospek lulusan tersebut sebagai kemudian peneliti, kita bisa melihat bahwa ada pundi-pundi yang mengikuti daripada lulusan kita menjadi seorang peneliti ya Mas Agus ya, walaupun mungkin tidak orientasi mungkin tidak ke situ, tetapi kemudian bisa kita bayangkan bersama bahwa pundi-pundi materi ataupun kemudian secara finansial juga mengikuti daripada apa yang kita lakukan sebagai peneliti ya, entah itu funding kah atau kemudian tadi kerjasama. Mungkin ada pertanyaan. Kalau dari sini ada 3 pertanyaan Mas, ada 1 pertanyaan Mas Agus terkait kemudian software ya. Mungkin saya juga ada beberapa software yang Mas Agus yang agak kurang familiar di saya. Saya mungkin familiarnya hanya NVivo dan kemudian Mendeley dan sebagainya. Kalau Turnitin ya, kalau ada pertanyaan dari Ardiati ini, Bu Ardiati, apakah kemudian alat software social network analisis tadi yang dicontohkan oleh Mas Agus itu ada yang digunakan secara gratis? Memang kan kendalanya di mahasiswa kan apabila aplikasi itu berbayar, mungkin mahasiswa agak kesulitan untuk mengakses. Nah, mungkin ini juga mewakili daripada gambaran mahasiswa, apakah itu bisa diakses secara gratis? Mungkin 1 dulu itu aja Mas Agus. Ya. Mas Agus. Ya, terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan dari Ardi, memang seperti yang saya jelaskan tadi, terjun ke dunia penelitian itu nggak harus semuanya jadi peneliti gitu ya, bisa jadi konsultan dan sebagainya. Jadi memang
saya juga sering ikut di konsultan gitu ya. Jadi memanfaatkan metodologi ini adalah keahlian itu. Misalnya memetakan daerah-daerah mana yang rawan macet gitu kan, memetakan daerah-daerah mana yang kekurangan air. Itu kan harus pakai metodologi. Misalnya persentase-persentase di daerah mana yang banyak kemiskinan, kekurangan air gitu. Itu kan bisa kita gunakan pakai JIS, pakai mapping gitu. Jadi itu bisa jadi kita manfaatkan arahnya ke sana. Artinya ketika kita mempunyai spesialis itu kan itu sangat memungkinkan kalau teman-teman terjun di berbagai bidang gitu. Nah, sehingga dalam hal ini ketika teman-teman ingin belajar untuk software social network analysis itu banyak juga jenisnya gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Pada dasarnya sama, hanya saja cara pengoperasiannya, kemudian bentuk data yang dihasilkan atau visualisasinya itu sedikit berbeda, tetapi konteks untuk menganalisanya itu masih sama. Misalnya untuk software social network analysis, kalau pakai NoteXL itu bisa gratis untuk kalian mahasiswa, jadi kalian bisa cukup register saja alamat email, nama, dan segala macam. Kemudian dapat email, kalian bisa langsung download, hanya saja memang ada keterbatasan untuk mengakses data. Misalnya untuk student yang atau free, itu hanya bisa mendownload data sebanyak 2000. Artinya kalau teman-teman ingin menganalisa sosial media pribadi, misalnya siapa aja sih yang sering melihat komennya, siapa aja yang suka komen di akun kita, siapa yang sering melihat akun kita, itu kan terbatas, misalnya dibatasi hanya 2000. Kalau misalnya yang pakai versi berbayar, tentu kan tidak ada batasannya, ada profit dan weaknesses-nya gitu ya, artinya ada ketentuan khusus. Tapi paling tidak saya kira untuk pemula, kenapa tidak memungkinkan menggunakan yang versi gratis atau yang student sebagai wadah ataupun pemula untuk memahami software social network analysis. Jadi tidak usah khawatir, pada dasarnya yang saya berikan contohnya tadi itu hanya sebagai gambaran. Jadi sebenarnya masih banyak software yang bisa kita gali, kita analisa, atau kita kembangkan. Hanya saja yang paling sering digunakan adalah metodologi yang seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi bisa menggunakan social network analysis dengan menggunakan NoteXL, Netlytics, Gephi gitu ya. Jadi kan itu banyak. Jadi itu bisa diakses gratis kalau teman-teman ingin belajar di metode itu gitu. Terima kasih Mas Agus. Mungkin perlu ini ya Mas Agus ya, kalau ada pertanyaan lugas ya dari mahasiswa mungkin, Pak, apakah kemudian ketika kita memakai aplikasi tersebut, NVivo, aplikasi R, dan tadi itu NoteXL dan sebagainya, apakah kemudian bisa BIM mengolah data dan jadi seperti itu? Tetapi kan kemudian perlu kita garis bawahi bahwa kemudian itu hanya sekedar aplikasi yang kemudian memperkuat metode pelacakan ya Mas Agus ya, seperti itu ya. Tetapi mungkin saya perlu tambahkan, apabila kemudian kalian ingin melakukan suatu penelitian, mungkin tadi itu yang Mas Agus cerita bahwa adanya suatu problem research atau kemudian permasalahan penelitian yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, dan kemudian kita perlu perkuat dari landasan literatur itu ya. Jadi hal tersebut yang kemudian seringkali putus, kita hanya kemudian mengumpulkan data saja kemudian diolah tanpa kemudian kita melakukan suatu analisis. Mungkin seperti itu ya Mas Agus. Ya, jadi betul. Jadi memang software itu kan sebagai tools gitu ya, artinya membantu kita untuk memvisualisasikan, bukan menganalisa. Kalau analisa kan tergantung penulisnya mau dianalisa cara. Tapi supaya artikel itu menarik, kemudian membuat para reviewer, pembaca itu menarik, tentu kita harus menampilkan semenarik mungkin.
Jadi software itu kan membantu tidak hanya memvisualisasikan, tetapi menggambarkan hasil dari penelitian kita. Oh ternyata variabel A berkaitan dengan variabel B gitu kan, atau aktor A berrelasi dengan aktor B gitu. Jadi artinya tentu metodologi itu tidak sepenuhnya langsung menghasilkan analisa itu kan tergantung penulis. Mereka itu seberapa memahami konteks isu yang dianalisa atau yang diteliti, sehingga itu bisa divisualisasikan atau dibantu dengan software yang kita gunakan. Jadi saya sebutkan, kerangka penelitian itu kan dimulai dari research problemnya. Kalian harus membaca beberapa artikel sehingga menemukan teorinya. Nah, ketika sudah punya teori, barulah terbentuk bagaimana menganalisa sebuah masalah. Nah, ketika sudah bisa menganalisa sebuah masalah, tentu kita menggunakan metodologi, software, dan atau data analisanya bermacam-macam. Terima kasih Mas Agus. Mungkin dari saya Mas Agus ingin bertanya satu pertanyan. Untuk publikasi pertama kali Mas Agus saat melakukan publikasi, itu publikasi di mana dan tentang apa? Mungkin kan mahasiswa kan ragu. Ini saya menulis ini itu layak tidak, atau saya akan publikasi kemana? Apakah harus fokus dulu yang tinggi atau kemudian seperti apa? Mungkin kan ketika orang itu belum publikasi kan akan ragu ya, tetapi kemudian ketika sudah mulai publikasi tadi itu faktor internal yang kemudian muncul. Mungkin seperti itu. Mungkin Mas Agus bisa sharing mungkin di semester berapa Mas Agus publikasi dan kemana publikasinya dan apa yang membuat impact dari situ bagaimana ya, seperti itu Mas Agus. Ya, terima kasih. Jadi pertama kali saya publish artikel itu ketika semester 6. Nah, semester 6 sudah mulai menulis skripsi itu. Jadi artinya punya gambaran dari tugas-tugas sebelumnya. Kemudian karena suka mempublikasikannya melalui international conference dulu. Jadi dulu suka ikut conference, dipublikasikan, kita punya banyak teman, mereka punya ide, sehingga di situ ada sharing gitu kan. Artinya kita mendapat pengalaman itu kan dari situ. Oh ternyata mereka sudah punya macam tulisan yang sudah publish, jadi kita kan termotivasi. Akhirnya saya di masa semester 6-7 itu pas S1 saya publish di international journal gitu. Artinya kan itu adalah tahapan awal. Jadi tidak masalah. Saya kira mahasiswa sekarang jauh lebih bisa karena saya mempunyai beberapa mahasiswa bimbingan juga. Semester 5 mereka sudah publish di jurnal nasional, jurnal Sinta gitu ya, atau yang Kopernikas. Artinya tidak menutup kemungkinan semuanya saja nanti dosen-dosen pembimbingnya perlu membimbing atau arah penelitian itu kemana, kemudian direkomendasikan kategori apa, sehingga itu bisa menjadi sebuah hasil gitu. Kemudian impact-nya apa? Nanti kan mahasiswa lah. Terus kalau saya nulis publikasi, untungnya apa? Yang pertama, tentu teman-teman mempunyai skills, kemampuan secara tidak langsung. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya intens, bisa jadi menemukan menemukan supervisor yang mereka mempunyai posisi tertentu atau yang punya funding sehingga mereka bisa menyekolahkan teman-teman ketika mengambil master. Jadi itu yang terjadi pada saya. Jadi saya punya funding dan mereka harus menyekolahkan beberapa mahasiswa. Jadi kalau di luar negeri itu konsepnya adalah supervisor itu mereka mempunyai fund, artinya mempunyai dana untuk menyekolahkan mahasiswa S2 dan S3. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman itu sangat membantu gitu. Dan tentu yang suka di dunia akademisi itu sangat penting untuk melakukan penelitian kemudian publish, sehingga di S2 pertama saya baru bisa publish di jurnal-jurnal Scopus yang Q1 dan sebagainya gitu, karena itu berkat pengalaman. Jadi proses nggak harus langsung yang tinggi, tetapi bisa juga
mulai dari jurnal nasional dulu, kemudian internasional. Kalau yang fokus juga nggak apa-apa, jadi kan tergantung. Kalau mau tahu rasanya gimana gitu. Ya, artinya menarik ya Mas Agus, bahwa menulis itu sebuah proses ya. Kita terserah mau kemudian dimulai dari mana, tapi kemudian mulailah dari sekarang ya. Artinya mulailah sesegera mungkin ya. Percaya diri saja bahwa kemudian untuk menulis itu bukan sesuatu yang sulit ya. Entah itu publikasi, nanti ada juga reviewernya internal, ataukah kemudian tadi itu yang caranya Mas Agus benar juga ketemu relasi eh, dalam hal seminar internasional, terdorong ngobrol-ngobrol, punya minat yang sama, atau kamu kemudian punya gambaran yang lain dari hasil presentasi pembicara yang lain dan lain sebagainya, itu juga sangat membantu. Ya, terima kasih Mas Agus. Mungkin ini sangat mencerahkan bagi para mahasiswa. Pertanyaan ketiga Mas Agus, ini ada pertanyaan dari Ita Melisa bahwa sebenarnya seberapa besar sih tingkat akurasi dari berbagai tool dan platform digital yang digunakan dalam kebutuhan sosial? Apakah masih rentan dimanipulasi data-datanya? Ya, ini menarik nih pertanyaan dari Ita Melisa. Memang dalam metodologi, dalam data, big data itu kan pasti ada kekurangannya, terutama masalah validasi. Kalau seberapa akurat itu tergantung dari seberapa besar yang kita ambil datanya. Jadi misalnya kalau datanya sosial media, tentu kan ada beberapa akun fake misalnya kan, akun yang sengaja dibuat gitu. Nah itu kan kita bisa tahu nanti dalam software itu persentase sentimen negatifnya berapa. Misalnya dari 1000 akun itu yang memang diindikasikan fake itu berapa. Nah itu kan bisa teranalisa. Tetapi sepengalaman saya menggunakan tools itu sebagai visualisasi data, kemudian dibantu dengan analisa-analisa lainnya, misalnya Dex Study. Dex Study itu bisa kita melihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, apakah hasilnya sama, kemudian ada nggak relevansinya, apakah memang itu akurasinya pas. Artinya gini, ini kalau kita melihat data itu jangan sepenuhnya itu dijadikan rujukan. Artinya ada komparasi di sana. Misalnya kita menggunakan sosial media sebagai sumber data, tentu nanti kan bisa disupporting dengan interviews, kemudian forum group discussion gitu ya, untuk supporting itu. Itu kalau dalam skala penelitian besar. Tetapi kalau untuk skala mahasiswa menggunakan sosial media itu ke tingkat akurasinya itu saya kira di atas 80% ya, karena memang kita bisa mengkategorikan akun-akun fake yang memang itu memiliki sentimen negatif, misalnya sentimen positif, dan itu bisa dikategori di software itu. Jadi memang kalau itu yang menggunakan berbasis sosial media, tapi kalau misalnya kita punya data interview, kuesioner, nah itu kan lebih akurasi lagi, artinya kan itu direspon berdasarkan by person gitu ya. Jadi bisa kita manfaatkan. Jadi yang paling penting teman-teman mengingat software itu sebagai tools untuk membantu kita dalam memvisualisasikan data, untuk mendeskripsikan. Analisanya itu kan menentukan tingkat akurasinya. Jadi kalau kita bisa menganalisa sedemikian rupa berdasarkan kemampuan kita untuk membahas suatu kasus yang kita lakukan penelitian, tentu itu menjadi nilai tersendiri dalam menulis gitu ya. Jadi mulai saja dulu, nanti silakan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, kira-kira ada masukan, nah, sehingga nanti teman-teman bisa belajar kira-kira ini software atau membutuhkan data secondary atau primary data. Nah, ini kan tergantung nanti dari konteks penelitiannya. Ya, artinya itu kan sekali lagi bahwa aplikasi sebagai tools ya, tergantung bagaimana kemudian kita menganalisis. Satu lagi, jadi kalau misalnya mudah dimanipulasi, memang beberapa penelitian
kita tidak tahu misalnya seberapa besar mereka menggunakan data aslinya, tetapi paling tidak ada etik dalam penelitian. Misalnya kita mengolah data itu kan ada prosedurnya gitu ya, berapa misalnya dari pertanyaan dari kuesioner berapa minimal respondennya, kalau misalnya sosial media berapa minimal tingkat akurasinya gitu. Jadi itu kan ada teorinya. Jadi tidak semata-mata kita menentukan interview 2 orang, 3 orang, 5 orang, kan nggak ada. Jadi ada teorinya, misalnya untuk menganalisa suatu kasus harus ada 10 responden, misalnya harus ada 10 informan dari bermacam-macam representatif gitu. Nah itu kan ada rumusnya. Saya kira kalau teman-teman belajar di kualitatif dan kuantitatif itu bisa menemukan ya. Ya, terima kasih Mas Agus. Sangat. Artinya seperti itu, tetap kemudian ada metodenya tersendiri ya. Entah kemudian itu kita pakai teknik pengambilan sampel dan sebagainya, itu masih harus ada kita lakukan karena ada patokannya ya. Nah itu Pak Sinarimbun ataukah kemudian Sugiono dan sebagainya. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk waktu mungkin ini sudah jam 8.28 Mas Agus. Mungkin langsung saja closing statement ya Mas Agus, karena memang sudah malam. Mungkin ada beberapa peserta juga yang dari waktu Indonesia Timur. Mungkin kalau kita berlama-lama mungkin kasihan ya, karena di sana sudah larut ya. Itu Mas Agus. Langsung saja Mas Agus. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini. Kalau ada ketertarikan atau hal yang ingin ditanyakan bisa di-emailkan ke saya. Kemudian materi ini bisa diambil, paling tidak dari pembahasan kita malam ini, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah mulailah melakukan penelitian. Penelitian itu tidak hanya bermanfaat ketika teman-teman ingin melanjutkan studi lanjut, tetapi sebagai fondasi teman-teman yang membedakan dengan lulusan-lulusan lainnya. Jadi kalau misalnya ilmu pemerintahan se-Indonesia itu ada berapa jurusan gitu ya, jurusan ilmu pemerintahan di Indonesia ada berapa jenis, tapi yang membedakan dengan Anda itu apa gitu. Nah itu kan bisa menjadi suatu pertimbangan ketika teman-teman bisa memahami apa sih yang menjadi speciality-nya, apa yang menjadi uniqueness-nya, yang menjadi unik dari teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memproyeksikan, membuat timeline ke depan itu prospeknya apa. Gitu. Kalau misalnya ingin studi lanjut, maka tentukan beasiswa yang ingin ditargetkan seperti apa, kemudian berbasis riset atau berbasis course, itu kan banyak jenisnya. Jadi mulailah update dengan bermacam-macam metodologi, karena saya kira teman-teman di Amikom ataupun dimanapun metodologi itu tidak hanya yang kita ketahui ya, artinya yang lawas-lawas gitu, artinya masih banyak metodologi yang bisa kita manfaatkan, sehingga itu sangat membantu teman-teman yang memang berkecimpung di dunia penelitian, tidak hanya masuk di lembaga penelitian, tetapi sangat memungkinkan masuk di dunia pemerintahan. Teman-teman bisa menggunakan itu sebagai metode ataupun sebagai cara kita untuk menganalisa suatu permasalahan baik itu di bidang pemerintahan, NGOs, kemudian komunitas, ataupun di lembaga penelitian, ataupun di dunia akademisi terkhususnya gitu ya. Saya kira itu saja untuk closing saya, karena saya sangat senang kalau teman-teman mulai menulis gitu. Jadi saya tunggu ketika misalnya teman-teman punya tulisan. Terima kasih Mas Agus, sangat menginspirasi ya teman-teman. Yang saya suka dari Mas Agus adalah kemudian Mas Agus ini senang berbagi, artinya senang berbagi pengalaman maupun kemudian senang berbagi trik-triknya atau kemudian pengalamannya di dalam peneliti seperti apa ya. Mungkin garis besarnya mungkin yang saya pahami dari Mas Agus, mungkin seorang peneliti itu tidak terikat ya Mas Agus ya, bisa kemudian secara kompetensinya secara individu bisa kemudian
gunakan untuk uh, kepentingan yang lain, atau kemudian tadi itu dipakai untuk konsultan dan sebagainya ya. Entah, saya yakin bahwa ketika Mas Agus di JKSG tentu juga dipakai untuk kepentingan pihak ketiga lainnya ya. Artinya sangat fleksibel sebenarnya untuk prospek lulusan sebagai seorang pendidik. Yang kedua ini terkait kemudian pertanyaan di grup WA sudah dijawab oleh Mas Agus bahwa materi sudah dapat di-share ya Mas Agus ya kepada para peserta. Terima kasih banyak Mas Agus untuk materinya dapat di-share. Yang ketiga, closing statement-nya bisa dikontak langsung ke emailnya Mas Agus. Mungkin nanti juga disertakan ya Mas Agus ya. Nanti di chat-nya, bagian chat nanti mungkin akan saya sertakan untuk email Mas Agus. Itu Mas Agus, terima kasih banyak. Memang kalau melihat daripada kemudian waktu memang agak terbatas ya Mas Agus, hanya 1 jam, belum dikurangi persiapan, tadi agak molor ya, agak kemudian terlambat seperti itu, tetapi kemudian kita patut bersyukur ya, apapun itu semoga ini menjadi pencerahan bagi para mahasiswa maupun kemudian bagi para pelajar ya, nantinya kemudian bagaimana kemudian menariknya sebuah penelitian sosial ya, khususnya di bidang pemerintah. Terima kasih Mas Agus, mungkin bisa foto bersama nantinya ya Mas Agus ya, kita tolong waktunya sebentar untuk foto bersama. Yang kedua adalah semoga ini bermanfaat ya teman-teman untuk para peserta sidang. Itu untuk host minta tolong agar foto bersama. Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Agus. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi Mas Agus di lain kesempatan. Semoga berkenan bekerja kembali. Ya. Terus, teman-teman peserta sekalian acara Mabis ketiga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.